beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Untuk yang pertama, apa tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Tujuan pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan berkelompok, siswa dapat membuat siklus hewan. Jadi tujuan pembelajarannya melalui kegiatan kelompok, siswa dapat membuat siklus hewan, siklus hidup hewan ya Bu. Ya. Untuk selanjutnya, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai pada pembelajaran yang Ibu laksanakan itu apa saja? Yang saya kembangkan dalam pembelajaran adalah satu, keaktifan siswa saat pembelajaran, baik bertanya atau berlaku pendapat atau ide-ide yang lain. Ada lagi Bu? Ada lagi kemampuan siswa bekerja dalam berkelompok. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira strategi yang dipersiapkan untuk pengembangan tersebut apa saja? Strategi yang saya lakukan adalah siswa dikondisikan untuk berkelompok. Jadi belajar kelompok gitu ya, berkelompok. Selanjutnya siswa dikelompokkan tersebut untuk mengamati siklus hidup hewan dan baik dari buku maupun dari video. Jadi kalau ingin saya konfirmasi lagi, setiap kelompok itu menggunakan media yang sama, misal video semua atau buku semua, atau jadi bagaimana Bu? Ada yang video, ada yang gambar, ada yang buku. Oh, jadi setiap kelompok berbeda penggunaan sumber medianya sendiri. Selanjutnya mungkin ada lagi langkah selanjutnya siswa mengerjakan LKS kelompok. Dan setelah itu siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok tersebut. Jadi dipresentasikannya apakah disuruh ke depan atau di kelompoknya saja? Presentasi. Jadi masing-masing perwakilan kelompok disuruh. Supaya siswa itu bisa berbicara, bisa mengkomunikasikan gitu ya hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya apakah ada lagi? Ada yang terakhir adalah merefleksikan kegiatan tersebut. Jadi merefleksikan kegiatan pembelajaran. Berarti Ibu sudah memetakan tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan juga strategi yang akan dipersiapkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik pada pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya kita sampai pada tahap pasca observasi. Kebetulan hari ini pasca observasi ini dihadiri oleh Ibu Pepe, Ibu Ian Indriani. Ya, kita langsung saja Ibu ya kepada percakapan kita mengeksplorasi observasi yang telah kita laksanakan. Ibu, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan observasi yang kemarin-kemarin itu? Sangat senang. Senang sekali ya Bu ya, tentu saja. Ya, mungkin senangnya apa alasan membuat Ibu senang? karena anak bisa meningkatkan partisipasi siswa dalam berkelompok dan bekerja sama.
seperti itu. Apa saja yang sudah Ibu laksanakan pada saat kegiatan observasi kemarin itu? Pertama, mengkondisikan kelas dulu Ya, dalam sebuah kelompok. jadi siswa dikondisikan dalam sebuah kelompok, lalu Lalu setelah itu setiap kelompok menggunakan sumber yang harus dilihat, apa itu video, apa itu gambar, atau gambar-gambar hewan yang sesuai dengan pembelajaran tersebut. jadi mungkin di sini kalau kemarin saya lihat tiap kelompok itu diberikan media yang berbeda ya, sumber yang berbeda. Ada kelompok yang menggunakan video dari laptop, ada juga yang hanya menggunakan sumber dari buku. Seperti itu. Apakah selama pembelajaran itu ada hambatan atau tantangan yang dihadapi? Banyak. Ada siswa yang bisa menjahit, ada yang malas-malas, ada siswa yang tidak mau mengerjakan, dan banyak lagi. Tentunya itu mengganggu ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Kira-kira apa yang kemarin sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul? Saya memanggil siswa tersebut supaya dia mau membantu kelompoknya tersebut untuk belajar. Seperti itu. Ya, begitu. Kalau yang saya lihat kemarin tuh Ibu mendekati siswa yang melakukan gangguan di kelas. Di sana itu pada saat Ibu dekati itu, apa yang Ibu bicarakan dengan anak yang mengganggu pembelajaran itu? Saya meminta pada anak tersebut supaya membaca gambar tersebut, bagaimanapun dia harus bekerja sebagai kelompoknya, membantu teman-temannya supaya berkelompok itu harus pembelajaran tersebut harus sama. Jadi supaya anak bisa fokus belajar dan bisa melakukan perannya dalam kelompok seperti itu. Apakah tindakan yang Ibu lakukan itu efektif? Iya, berarti yang Ibu lakukan itu bisa istilahnya itu membuat anak kembali ikut belajar lagi ya, sesuai dengan rule-nya. Oke, Ibu, apakah Ibu sudah puas dengan apa yang sudah Ibu laksanakan pada kegiatan pembelajaran di observasi kemarin? Sudah puas, tapi walaupun dapat kan ada yang hambatannya, tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan baik, dengan pembelajaran dengan baik dengan siswa, juga bisa mampu berkelompok dengan baik juga. Ya, seperti itu. Selanjutnya, jika memang ada kepuasan seperti itu, mungkin Ibu juga selain suka ada ya hal yang masih mengganjal, ternyata masih kurang atau apa, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan untuk siswa, misalnya apa lagi yang ingin dikembangkan pada siswa, dan juga apa lagi yang ingin dikembangkan pada kemampuan Ibu mengajar di kelas? Saya selalu bertanya sama diri sendiri, apa sih yang harus membuat siswa itu lebih aktif belajar. Jadi saya aktif dalam mengajukan pertanyaan, ide-ide pada rekan-rekan guru, atau membaca-baca buku sedikit-sedikit. Berarti Ibu ingin mengembangkannya dengan membaca, istilahnya menggali lagi metode-metode yang cocok untuk mengaktifkan siswa. Salah satunya tadi di komunitas, maksudnya di komunitas kita mengadakan obrolan sharing seperti itu. Apakah seperti itu, Bu? Iya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana pengembangan tersebut? Ya, sekarang ini. Sebab kalau tidak sekarang malas kapan lagi gitu. Karena besok lagi ada pembelajaran jadi harus dilaksanakan mulai dari sekarang. Tentunya mungkin Ibu membutuhkan bantuan atau seseorang yang mengingatkan Ibu untuk melaksanakan pengembangan ini. Gitu. Kalau menurut saya sih sebab saya itu dulu seperti itu, ternyata tidak efektif dengan pembelajaran siswa seperti itu. Jadi Ibu malas, kadang-kadang seperti itu kalau siswa. Berarti apakah Ibu istilahnya komunitas sekolah yang sudah terbentuk
kan kita walaupun tidak secara formal melakukan rapat, tapi mungkin dilakukan dengan bincang-bincang santai seperti itu. Apakah itu sudah dapat membantu ibu untuk saling bertukar pikiran, pengetahuan atau mungkin pengalaman? Menurut saya berpikir berarti pembelajaran kemarin itu pada anak itu berarti monoton tidak seperti itu. Jadi ada saling berbagi pengalaman seperti itu. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Pada saat praobservasi kita juga melakukan percakapan sesudah observasi saya dibantu oleh Ibu untuk bisa melihat kegiatan pembelajaran di kelas Ibu, dan sekarang terakhir yaitu melakukan percakapan setelah observasi, dan kebetulan dihadiri oleh Ibu Pepe juga. Itu seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga rencana atau rencana pengembangan yang Ibu tadi sudah buat bisa dituangkan ke dalam tulisan yang nanti akan dilaksanakan setelah ini ya Bu ya. Nanti akan ada semacam daftar RTL atau rencana tindak lanjut selanjutnya, apa yang ingin Ibu laksanakan untuk pengembangan kemampuan Ibu dan juga dalam pembelajaran. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkadang saya suka merasa gugup kalau diwawancara secara formal, sering hilang fokus. Namun kemarin saya dibantu oleh Ibu Tina untuk belajar berkomunikasi secara formal. Untuk percakapan setelah observasi dapat membantu saya untuk merefleksi apa-apa saja yang sudah saya lakukan saat mengajar dan apa saja yang perlu dikembangkan atau diperbaiki. Terima kasih.